Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa mendengarkan ceramah ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Hari ini saya akan memberikan ceramah yang berjudul Kembali ke Fitrah, Menjaga Semangat Ramadan di Hari Kemenangan. Idul Fitri bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan sebuah pelantikan di mana kita merayakan kemenangan atas diri sendiri dan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana menjaga semangat Ramadan tetap ada di hati setelah merayakan hari kemenangan? Ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan dalam ceramah ini. Poin yang pertama, makna kembali ke fitrah, yaitu kembali ke hati yang suci atau kembali ke kesucian. Kembali ke fitrah artinya kita kembali pada kecenderungan manusia yang lurus, yaitu suci daripada dosa dan selalu taat serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ibarat bayi yang baru lahir, kita diharapkan bersih dari rasa dendam, dari rasa iri, dan dari rasa permusuhan. Kembali ke fitrah artinya kita harus bisa memaafkan, paling tidak memaafkan diri sendiri dan memaafkan orang lain, serta menghapus segala permusuhan yang ada dalam hati kita. Kembali ke fitrah juga harus bisa membersihkan diri dari noda-noda jahat yang memang bersemayam di dalam tubuh manusia atau tubuh seorang umat muslim dan menambah tali silaturahmi yang kita jalankan baik kepada saudara, kerabat maupun kepada tetangga. Kembali ke kesucian artinya hati kita kembali bersih, tidak ada noda apapun yang menghiasi daripada hati umat muslim dan sudah memaafkan perbuatan yang sekiranya bisa menyinggung daripada umat muslim yang lain. Kembali ke fitrah juga ibarat bayi yang baru lahir, artinya masih suci, masih belum ada dosa yang melekat di dalam tubuh manusia tersebut. Oleh karena itu, hal ini sangat relevan dengan poin yang kedua tentang kemenangan sejati adalah konsistensi atau istiqomah. Kemenangan Ramadan tidak diukur dari meriahnya baju baru yang kita beli, melainkan semarak atau semangat yang kita jalankan setelah kita berpuasa selama 1 bulan penuh. Jangan sampai ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan puasa seperti membaca Al-Quran atau mungkin sholat malam atau mungkin hal-hal yang bisa meningkatkan amal ibadah kita hilang begitu saja. Rasulullah pernah bersabda bahwa amal yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara konsisten meskipun sedikit. Hal ini menekankan bahwa sekecil apapun perbuatan ibadah yang kita lakukan akan berdampak baik kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Hal ini jelas membawa kemenangan sejati yang pada hakikatnya adalah tentang istiqomah atau konsistensi dalam melaksanakan perbuatan baik, dalam melaksanakan ibadah secara rutin, tepat waktu,
dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai setelah kita meninggalkan bulan Ramadan malah justru mengalami kemunduran, malah justru mengalami hal-hal di luar daripada ekspektasi yang kita harapkan. Jadikanlah Ramadan sebagai titik balik perbuatan baik yang bisa kita tingkatkan amal ibadahnya agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya memiliki rasa semangat saja, tetapi dalam implementasinya sangat buruk. Oleh karena itu, istiqomah ini memang sulit, akan tetapi bila kita paksakan, maka hasilnya akan berdampak baik bagi diri kita pribadi. Sebagai contoh, ketika kita rajin membaca Al-Quran, sholat 5 waktu sesuai dengan waktunya dan selalu di musola atau masjid terdekat, maka hal tersebut harus dijalankan selepas bulan Ramadan agar kita tetap istiqomah dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang ketiga tentang cara menjaga semangat Ramadan, ada beberapa cara, yaitu yang A, mempertahankan sholat berjamaah. Seperti yang saya katakan tadi, ketika di bulan Ramadan kita sudah rajin sholat berjamaah, maka kita wajib untuk mempertahankan aktivitas tersebut, karena sholat berjamaah memiliki pahala yang paling besar ketimbang sholat sendiri di dalam rumah atau di tempat-tempat yang sekiranya tidak bisa untuk sholat berjamaah. Kemudian poin yang B, 3B ini, lanjutkan puasa sunnah. Di luar daripada puasa wajib yang kita jalankan selama bulan Ramadan, ada beberapa puasa sunnah yang bisa kita lakukan selepas bulan Ramadan. Misalnya puasa 6 hari di bulan Syawal yang pahalanya seperti puasa setahun penuh. Kemudian di luar bulan Ramadan atau di luar bulan Syawal dan lain sebagainya, kita mengenal puasa Senin dan Kamis. Puasa Senin dan Kamis merupakan puasa sunnah yang dianjurkan dan memiliki nilai manfaat yang baik bagi diri kita dan beberapa ibadah sunnah yang lain, misalnya sholat duha ataupun sholat malam dan lain sebagainya. Kemudian poin yang C, yaitu tentang menjaga kebiasaan membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi kita sebagai umat muslim. Jangan sampai setelah bulan Ramadan kita justru malah meninggalkan Al-Quran yang menjadi landasan kita sebagai umat muslim dalam beriman, dalam menerapkan isi daripada yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Selepas bulan Ramadan, minimal one day, one ayat. Hal ini jelas menjadi salah satu saran atau salah satu target yang harus dicapai selepas bulan Ramadan berlalu begitu saja. Kemudian poin yang D, tentang sedekah rutin. Ketika di bulan Ramadan kita sering berbagi kepada sesama, maka lanjutkan aktivitas tersebut. Jangan sampai selepas bulan Ramadan justru malah mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, seperti rasa malas ketika mungkin bersedekah, atau mungkin rasa malas ketika menjalankan ibadah wajib dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti itu, karena sedekah rutin pahalanya juga akan besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai umat muslim yang baik juga dianjurkan untuk bersedekah, karena sedekah ini akan memberikan manfaat yang baik dan bisa menjadikan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jadikanlah Idul Fitri sebagai awal baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya.
lebih mudah untuk membersihkan hati yang kotor, dan lebih peduli dengan sesama manusia, tidak memandang latar belakang, tidak memandang dari suku mana, dan tidak memandang daripada agama apapun. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.